Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu Bapa bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa, jemaat-jemaat yang Engkau Tuhan, GSJ Fajar Baru Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Engkau Bapa, setiap perlindungannya Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami semua Bapa dapat mengikuti ibadah online ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan sebesar-besarnya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu selama 1 pekan ini Bapa. Kami gak henti-hentinya Tuhan menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau masih terus menyertai kami Tuhan. Kami lebih beruntung Tuhan daripada teman-teman kami Tuhan yang hari ini berada dalam rumah sakit Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau terus campur tangan Tuhan bagi mereka semua Tuhan yang hari ini Tuhan masih terdampak Tuhan karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua dapat kembali Tuhan seperti awalnya Bapa. Kami percaya Tuhan melalui Tuhan penyakit ini Tuhan, keadaan ini Tuhan, pandemi ini Tuhan, biar Tuhan yang terus menegur setiap kami Bapa. Biar kami Tuhan selalu mau menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan yang Engkau Tuhan. Kami memulai Tuhan ibadah kami Tuhan, biar Tuhan yang terus campur tangan, Tuhan yang pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Setiap firman yang Tuhan akan kami dengar Bapa dapat menjadi Tuhan rema dalam kehidupan kami Bapa. Thank you Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Engkau Bapa bagi kami. Ke dalam nama-Mu Tuhan kami sambut Tuhan. Kami memulai Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.
saya serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Fajar Baru, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan terus menyertai kita dimanapun saudara berada. Saya sangat yakin ada penyertaan Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel. Daniel pasal yang ketiga, ya. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini merupakan jawaban daripada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Suatu hari Raja Babil, Raja Nebukadnezar, memanggil Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah pejabat tinggi dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Mereka memiliki rasa takut kepada Tuhan. Mereka memiliki iman. Mereka memiliki ketaatan kepada Tuhan. Nah, waktu mereka dipanggil oleh Raja, Raja bertanya kepada mereka, apakah benar kalian tidak mau memuja dewaku? Apakah kalian benar tidak mau menyembah patung emas yang aku buat? Sekarang kalau kalian mendengar bunyi sangkakala, bunyi seruling, gambus, kecapi, nafiri, sembahlah patung yang kudirikan. Dan kalau kalian tidak mau menyembah, maka kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Allah manakah yang dapat melepaskan engkau dari tanganku? Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Raja merupakan suatu perintah, pertanyaan, dan juga sekaligus ancaman bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bagi mereka ini merupakan ancaman atau ujian, saudara. Tetapi saudara, kalau kita melihat ayat tadi yang sudah saya bacakan, ternyata Sadrah, Mesah, dan Abednego ini lolos dari ujian ini karena mereka terang-terangan menolak untuk menyembah patung, menyembah dewa yang dipuji oleh Raja. Saudara, dari cerita ini kita mengambil tema untuk firman Tuhan hari ini, yaitu melihat hidup dari sudut pandang Allah. Kalau kita melihat hidup ini dari sudut pandang Allah, maka hidup ini adalah ujian. Dimanapun saudara berada, siapapun saudara tidak akan pernah terlepas daripada ujian. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Mari kita bersama-sama melihat dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau memakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, di sini perintah Tuhan kepada manusia yang ada di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Mereka dilarang untuk makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tetapi semua buah pohon-pohon yang ada yang lainnya boleh mereka makan dengan bebas. Nah saudara, Taman Eden adalah tempat yang indah, tempat yang tenang, tempat yang penuh dengan damai sejahtera, tempat yang menyenangkan. Di situ ada hadirat Allah, di situ ada Tuhan. Namun di sana pun ada ujian, yaitu ujian ketaatan. Namun Adam dan Hawa yang tinggal di sana, mereka tidak lulus dalam ujian ini, mereka gagal dalam ujian ketaatan ini. Kenapa saudara? Kalau kita melihat ceritanya, karena mereka tergoda dan digoda oleh iblis. Dan mereka tergoda untuk melakukan apa yang dikatakan oleh iblis, saudara. Mereka tergoda dan tertarik untuk makan buah pohon yang dilarang oleh Allah. Mereka tergoda dan tertarik untuk bisa seperti Allah, mengetahui tentang yang baik dan jahat. Dan mereka makan buah pohon yang dilarang itu, lalu mereka jatuh dalam dosa dan mereka gagal dalam ujian ketaatan ini.
Saudara, dari cerita ini saya mengajak saudara, mari kita berhati-hati. Karena dunia ini akan terus menggoda kita, supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita keluar daripada firman Allah, supaya kita meragukan firman Allah, sehingga dia dengan mudah bisa masuk dalam kehidupan kita, menggoda kita. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia akan coba menguasai kehidupan kita, dan terjadilah saling salah menyalahkan satu dengan yang lain, dan roh damai sejahtera itu akan hilang, dan berkat Taman Eden itu pun tidak dapat dinikmati. Itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pegang erat perintah-perintah Allah supaya kita tidak kehilangan berkat Taman Eden itu. Siap saudara diberkati oleh Tuhan dengan berkat Taman Eden? Pegang perintah-perintah Allah itu dengan hatimu yang mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita melihat Adam dan Hawa juga mengalami ujian, begitu juga dengan Abraham. Abraham juga, saudara, dia diuji untuk mempersembahkan anaknya. Kalau saudara dan saya melihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14, maka di situ kita akan melihat cerita ini sangat menarik dan juga menegangkan, saudara. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, pergilah engkau ke Gunung Moria, persembahkanlah anakmu Ishak di sana sebagai korban bakaran. Itu perintah Tuhan kepada Abraham. Lalu keesokan harinya Abraham pergi bersama dengan Ishak. Lalu dia juga membawa 2 bujangnya dan mengendarai keledai. Sampailah mereka di hari ketiga di tanah Moria. Nah, di situ setelah mereka sampai di sana, Abraham berpesan kepada kedua bujangnya. Kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5, saudara, kita lihat bersama-sama di sini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, di sini kita melihat Abraham berjanji kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini bersama dengan keledai ini. Kami akan pergi ke gunung, akan bersembahyang di sana. Setelah itu kami akan kembali menemui engkau di sini. Ini janji Abraham kepada kedua bujangnya. Saudara, kalau kita melihat hanya sepintas saja, maka kita akan bisa saja melihat, mengartikan bahwa Abraham membohongi kedua bujangnya. Karena tujuan dia ke Gunung Moria itu adalah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di sana. Tetapi bisa-bisanya Abraham berjanji dan mengatakan kepada bujangnya bahwa setelah nanti mereka sembahyang, mereka akan kembali menemui bujangnya, mereka akan kembali pulang bersama-sama. Memang kalau hanya sepintas kita membacanya, seolah-olah Abraham memang seolah membohongi bujangnya. Tapi kalau kita selami firman Allah ini lebih dalam lagi, saudara, saya mendapatkan bahwa Abraham bukan berbohong. Dia sedang mengucapkan kata-kata iman saat itu. Apa yang jadi iman Abraham? Abraham itu mengimani bahwa apapun yang akan terjadi dengan Ishak di Gunung Moria itu, dia akan kembali bersama Ishak menemui bujangnya dan kembali ke rumah, pulang ke rumah. Itu yang menjadi iman dia. Setelah itu, saudara, setelah Abraham meninggalkan kedua bujangnya, lalu Abraham bersama dengan Ishak pergi menuju ke gunung di mana dia akan mempersembahkan korban bakaran. Dalam perjalanan ini, sementara Ishak berjalan dengan memikul kayu bakar ini, dia bertanya kepada ayahnya. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham. Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, lagi-lagi kita melihat di sini seolah-olah Abraham membohongi Ishak anaknya. Ishak bertanya, Bapa, di sini sudah ada api, sudah ada kayu bakar. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham dengan tegas mengatakan, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Saudara, di sini kita melihat, saudara, seolah-olah kembali Abraham membohongi Ishak di sini, seperti dia
membohongi ya, kalau kita melihat sepintas dua bujangnya, tetapi sebenarnya Abraham bukan membohongi Ishak. Dia kembali mengucapkan kata-kata imannya, saudara. Apabila nanti dia di gunung itu mempersembahkan korban bakaran, yang dipersembahkan sebagai korban bakaran adalah seekor anak domba. Itu yang menjadi imannya. Dan dia mengimani bahwa Tuhan menyediakan seekor anak domba akan dia persembahkan di Gunung Moria itu. Nah saudara, kalau kita bertanya, apakah iman daripada Abraham ini berkelebihan? Apakah iman Abraham ini iman yang kosong? Apakah iman Abraham ini hanya hayalan? Apakah iman Abraham ini tanpa dasar? Atau apakah iman Abraham ini akan menjadi kenyataan? Mari kita akan melihat di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca kembali di sini. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, setelah Abraham sampai di Gunung Moria itu, lalu dia membuat mezbah di sana. Kayu bakar itu dia taruh di atas mezbah, lalu dia mengikat Ishak. Lalu setelah diikat, ditaruh di atas kayu bakar. Lalu saudara, Abraham dengan cepat tangannya mengambil pisau. Pisau sudah terunus di tangannya. Saudara, kalau kita sekarang merenungkan, saudara, bapak siapa sih, ayah siapa sih yang tega akan membunuh anaknya? Jangan kamu membunuh, melukai pun rasanya nggak mudah untuk kita melakukan. Sebenarnya Abraham pun juga nggak tega, tetapi karena dia melakukan semua itu karena dia mentaati apa yang diperintahkan Allah untuk menjadikan Ishak sebagai korban bakaran di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Abraham sekarang siap untuk menyembelih atau membunuh anaknya. Belum lagi pisau itu mengenai tubuh Ishak. Lalu malaikat Tuhan dari langit berbicara. Tadi ayat kita sudah baca bersama-sama. Malaikat katakan, "Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan anak itu. Sekarang aku mengetahui bahwa engkau adalah orang yang takut kepada Allah, dan engkau tidak segan-segan mempersembahkan anakmu sebagai korban bakaran, di mana itu adalah anakmu satu-satunya." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat luar biasa Tuhan. Sementara dia mendengar firman Allah itu, firman yang disampaikan oleh malaikat itu, saudara, lalu dia menoleh mencari tahu di mana malaikat itu, di mana suara itu. Tetapi yang dia lihat adalah seekor anak domba yang ada di belakangnya, dan tanduknya sedang tersangkut oleh semak belukar. Lalu dia mengambil anak domba itu, dia sembelih itu, dia jadikan korban bakaran pengganti daripada Ishak. Nah, saudara, dari cerita ini maka kita menemukan iman Abraham bukan iman yang ngawur, bukan iman yang kosong, bukan iman hayalan, tetapi iman Abraham adalah memiliki dasar. Dasarnya apa? Dia sangat yakin bahwa Allah yang dia sembah, yang kepadanya dia mempersembahkan korban bakaran, adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di bumi ini, dan juga sanggup mengadakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya. Puji akan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini dalam ujian ini Abraham dia lulus. Kenapa, saudara? Karena ada ketaatan, karena ada iman. Bahkan firman Tuhan tadi mengatakan Tuhan menguji dia, dan Tuhan menemukan bahwa memang Abraham adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang memiliki iman dan memiliki ketaatan. Mari saudara, sebesar apapun atau sekecil apapun atau sebesar apapun ujian yang kita hadapi, mari tetap kita harus memiliki iman dan ketaatan supaya kita bisa
menghadapi, melewati, dan mengakhiri ujian itu dengan kemenangan. Dan akhirnya ada ucapan syukur dan ada senyum di hadapan Tuhan. Mari saudara, sekarang kita akan bersama-sama kembali saudara masuk dalam hadirat Allah, membawa doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui daripada diri kami sendiri, apa sih yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kami, apa sih yang menjadi keperluan kami. Semuanya ini kami doakan, kami taruh dalam hadirat Allah. Kiranya Tuhan berkenan untuk mencukupi, memberikan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami perlu kemenangan daripada Tuhan. Kami perlu melewati ujian yang kami hadapi bersama dengan Engkau. Sertailah kami semua Tuhan. Sertailah kehidupan kami Allah, keluarga kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami keberkatan yang daripada Tuhan dalam setiap ujian yang kami lewati. Kami bisa mengakhiri dengan kemenangan yang bersama, yang berasal daripada Tuhan. Jikalau ada umat-Mu saat ini yang sakit, kami mohon Tuhan, hamba memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa kesembuhan itu mengalir atas tubuh kami. Jikalau kami sedang mengalami ujian, berikan kami jalan keluarnya Allah. Kami mengimani Tuhan, iman kami mengatakan sebesar apapun ujian kami akan keluar dari ujian ini, karena ada campur tangan daripada Tuhan. Buat kami semua Tuhan yang berusaha, yang bekerja, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan kami mohon, sertailah kami. Apapun yang kami lakukan, berkatilah ya Tuhan. Inilah permohonan kami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan menyertai saudara, dan berkat kecukupan daripada Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara akan dibawa oleh Tuhan mengalami kemenangan, karena saudara adalah orang-orang yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan. Sekalipun saudara menghadapi ujian, ingatlah bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya, amin.